yang namanya bahagia itu kayaknya kayak nggak mungkin lagi deh sama nih orang gitu. Akhirnya kita bercerai ya. Saya gugat dia. Kita melayani bersama di Iya. sebuah pelayanan pemulihan. Iya. Tetapi ujung-ujungnya ternyata istri saya itu dekat sama teman pelayanan. Saya sebelum ada wanita yang lain, saya ini kan juga boleh dibilang korban yang disakiti. Dengan melihat kamu ada chat dengan pria lain. Kesel sih waktu saya melayangkan gugatan cerai. Sebenarnya saya percaya tidak ada wanita yang menikah tuh seneng mau bercerai. Kita udah menggugat cerai dan kita udah officially divorce, itu sebenarnya udah pintu celah yang terbuka. Kamu bisa menikah sama siapa aja, kapan aja, itu sebenarnya udah terbuka ya. Oke sahabat hati ilahi, hari ini di video ini saya dan suami mau sharing tentang bagaimana pernikahan kami yang 25 tahun, yang sebenarnya kalau orang lihat tuh dulu kami tuh seperti couple goals. Tapi kemudian kenapa di tahun 2015 kami tuh mengalami goncangan besar, yaitu kami sempat berpisah dan juga sampai cerai di pengadilan. Nah ini teman-teman, kami mau sharing bagaimana sih pernikahan kami tuh awalnya itu manis-manis aja ya, baik-baik aja, seperti ya oke lah pasangan lain yang harmonis ya. Tapi akhirnya karena berbagai banyak kisru masalah internal dan faktor-faktor lainnya, termasuk karakter kami yang belum didewasakan, dan akhirnya banyak bermultiplikasi masalah itu, sampai akhirnya saya itu merasa saya udah gak kuat, saya capek dengan semuanya itu, dan saya merasa saya udah depresi lah ya menghadapi suami saya. Kayaknya saya udah nggak bisa ada jalan keluar. Yang namanya bahagia itu kayaknya kayak nggak mungkin lagi deh sama nih orang gitu. Itu pikiran saya dulu ya. Akhirnya ya walaupun saya sudah pelayanan di gereja ya, saya sudah tahu firman Tuhan, saya juga pemuji penyembah juga, pelayanan yang saya ambil, dan pokoknya intinya saya udah tahu lah yang namanya firman, gak boleh bercerai. Tetapi saat itu kalau memang kita udah di dalam tekanan ya, kadang logika akal saya tuh firman Tuhan juga udah kayaknya udah gak dipakai deh, udah dibelakangin. Pokoknya seperti kayak masalah kita tuh lebih besar daripada segalanya yang kita kedepankan. Nah di titik itulah saya merasa saya menyerah untuk masalah saya. Akhirnya kita bercerai ya. Saya gugat dia. Sebelum gugat juga sebenarnya karena kita memang udah renggang ya waktu itu ya, karena masalah-masalah itu ya. Coba bisa sebetulnya dikatakan. Masalah titik puncaknya kita itu sebelum cerai adalah ketika saya menemukan istri saya itu kedapatan ada chat. Ya, sebetulnya kita melayani. Chatting apa nih? Seperti tadi istri saya bilang bahwa kita udah pelayanan, kita melayani bersama di sebuah pelayanan pemulihan. Tetapi ujung-ujungnya ternyata istri saya itu dekat sama salah satu pelayanan di situ, teman pelayanan. Dan waktu itu memang saya mencoba mengampuni, tapi memang waktu itu saya belum dewasa. Jadi saya belum dewasa. Saya pikir itu berat sekali buat saya nerima, karena saya pikir bagaimana saya bisa mengambil hati istri saya kembali, karena itu kan sulit buat pikiran manusia. Tapi puji Tuhan kalau saya lihat hari ini bahwa Tuhan bisa pulihkan pernikahan kita, saya selalu bersyukur bahwa ini anugerah yang paling besar. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang belum pernah timbul dalam hati, ternyata Tuhan bekerja luar biasa. Waktu kamu ketemu chat saya itu dengan lawan jenis tuh, apa sih perasaan kamu waktu itu? Waktu pertama kali kamu tahu, kamu ada pikiran apa? Saya sih sebetulnya sebelum dapatin itu sebenarnya saya sudah lihat ada perubahan. Pasti saya lihat perubahan. Saya waktu itu yang bisa tempat saya menaruh curhat saya ada status di Facebook saya. Enggak, perubahan apa yang kamu lihat? Apa sih kenapa saya melihat perubahan satu, misalnya telepon mulai ada kunci password. Itu saya melihat ada perubahan. Kedua juga mulai tidak ada perhatian. Ketiga juga sering sekali ketika kamu pergi, saya tidak bisa hubungin kamu.
Perubahan-perubahan itu saya udah lihat. Sebenarnya dalam hati kecil saya, ya saya sedih, tapi saya belum bisa menemukan suatu alasan kenapa kamu berubah. Pikir saya itu karena memang saya masih banyak hal-hal yang belum perfect di hadapanmu. Jadi singkat cerita, ketika mendapatkan itu, ya saya berusaha mengampuni. Tetapi memang proses, karena saya belum dewasa secara iman, saya melihat perubahan saya selama ini yang saya lakukan semata-mata bukan untuk Tuhan, tapi untuk menyenangkan hati istri. Jadi saya pikir saya mau berubah menjadi pria baik karena saya mau menyenangkan hati istri. Tetapi setelah hari ini saya merenungkan bahwa apapun yang saya lakukan untuk menyelamatkan pernikahan itu harus pertama menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Ketika manusia mengecewakan kita nggak berbalik daripada tujuannya, destiny daripada Tuhan. Kita harus kembali ke destiny Tuhan, bahwa Tuhan mau kesatuan. Jadi sekali lagi, karena apa yang saya dapatkan kecewa, saya juga bentuknya pelarian. Bukan saya datang ke Tuhan, sempat datang ke Tuhan doa, tapi saya pikir doa terlalu lama. Akhirnya saya melarikan. Nah, singkatnya ya, kalau disingkat proses itu kurang lebih 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih. Kita memang tetap ke gereja, tapi sebenarnya pernikahan kita itu udah hambar. Sampai suatu titik gugatan dari istri saya masuk, dan akhirnya keputusan cerai. Saya pikir ya itu kalau memang udah keputusan yang terbaik, ya saya jalanin. Ya, walaupun saya tahu sebagai kita yang udah kenal firman Tuhan bahwa itu salah di hadapan Tuhan. Baik juga tidak menjadi contoh yang baik buat anak kita. Tapi ya sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, apa yang kita tidak pernah pikirkan, ternyata suatu hari saya sama istri bisa balikan lagi ya. Ya, bahkan saya waktu itu yang sudah hambar, saya sempat bertanya ke Tuhan, apakah perasaan saya yang sudah hambar ini bisa kembali ke istri saya seperti semula? Tetapi apa yang saya rasakan hari ini jauh lebih daripada semula. Bahkan saya boleh bilang hati saya itu selain Tuhan, istri saya semuanya tempatnya. Karena buat saya, dialah istri yang Tuhan kasih yang terbaik buat saya. Jadi waktu saya gugat cerai kamu, karena memang waktu itu kekesalan saya tuh udah super tinggi. Menurut saya waktu itu udah nggak bisa ditolerir lah kesalahan-kesalahan yang kamu buat ke saya itu waktu itu. Dan kemudian juga karena itu perasaan yang udah membludak itu, akhirnya kan pasti kita kayak udahlah, aku cuekin kamu. Dan waktu itu apapun yang kamu lakukan bagi saya tuh, kan kamu effort ya untuk membuat romantis lagi atau apa gitu kan, untuk mencoba mengambil hati saya lagi. Saya tahu tuh ngajak dinner romantik gitu kan, tapi bagi saya waktu itu kayak matanya udah ketutup aja. Kayaknya bagi saya malah kayak seperti baru sekarang lu baik-baik sama gue gitu tuh perasaan gitu. Kenapa nggak dari dulu aja gitu kan? Nah, aku udah luka, udah sedemikian sakit, lu baru mau mulai. Jadi kayak karena perasaan itu nggak menghargai sih semua effort kamu, itu perasaan saya. Karena bagi saya udah telat lalu kayak begitu gitu kan. Nah, akhirnya ya kesenjangan itu semakin terbuka lebar. Saya juga emang udah menutup hati untuk tidak mau menerima kebaikan kamu lagi, karena bagi saya udah close, udah tutup hati. Saya pikir udahlah, emang the best way adalah gugat cerai. Meskipun saya tahu banget tuh firman Tuhan yang jelas-jelas emang gak boleh cerai, tapi saya tuh berkeras hati. Saya bilangnya gini, Tuhan kan anak Tuhan tuh berhak bahagia, sedangkan saya udah mencoba mengusahakan kebahagiaan itu, gak bahagia-bahagia juga nih sama nih orang. Saya sering berdoa begitu, dan di situ saya merasa apakah mungkin Tuhan mengizinkan untuk perpisahan supaya I think another way to be happy, another option. Jadi option yang saya bikin sebenarnya sih waktu itu, saya tidak merasa bersalah karena saya cuman alibinya saya pantas bahagia. Dengan orang ini saya nggak bahagia nih Tuhan. Kan Tuhan Bapa yang baik, emangnya mau saya nggak bahagia? Nah, itu alibi saya. Jadi saya nego-nego dengan Tuhan lah intinya. Dan akhirnya saya benar-benar sebenarnya waktu menggugat cerai itu, jujur hati saya tuh kayaknya gemeteran sih, terus terang gitu kan. Cuman karena kebodohan pikiran saya dan kebencian hati saya tuh udah gabung mendominasi, jadi yang ya kayak gitu akhirnya memberanikan diri, melampaui ketakutan saya. Deg-degan siapa sih yang mau menggugat cerai orang yang pernah kita cintai, sebaiknya kan
ya nggak enak lah ya sebenarnya, tapi saya memberanikan diri menggugat. Dan saya pikir kamu juga udah ada another woman saat itu kan, karena sebentar dulu, kamu kan memang mungkin belum yang dikatakan tuh official. I know kamu masih baru, ya orang bilang masih baru PDKT lah, karena kan memang banyak laporan-laporan yang saya terima di telinga bahwa kamu udah mulai dekat dengan orang itu. Dan saya nggak tahu kamu seserius apa, tapi saya pikir kamu cuma main-main aja gitu. Jadi sempat terpikir waktu saya gugat kamu, sebenarnya ada sepertiga bagian di otak saya berpikir gini, mungkin ini adalah jalan terbaik untuk kamu sadar dulu. Aku pikirnya gitu, karena saya pikir udah pakai cara ini cara itu kamu nggak berubah-ubah, mungkin cara inilah bisa untuk membuat kayak dentuman di hati kamu untuk bener-bener berubah buat saya. Itu yang saya pikirkan gitu. Tetapi yang saya kaget malah, loh kok dia sama orang itu makin serius ya gitu. Malah saya dengar katanya mau menikah ya gitu kan, merancangkan pernikahan. Sebenarnya di hati kecil saya tetap saya kalau bisa berharap, andaikan kamu tuh bener-bener begging gitu, bener-bener baiklah gitulah sama saya. Itu yang masih saya harapkan walaupun saya udah gugat cerai. Mungkin waktu gugat cerai itu sebenarnya emosi untuk menunjukkan kamu mau semana sih, kamu tuh nyakitin saya, udah saya beginin, kamu masih mau berkeras atau kamu mau berubah. Itu sih sempat ada perasaan itu sih. Cuma waktu udah gugat cerai saya lihat juga malah, ya itulah sebenarnya kalau pernikahan itu saya ini bisa kembali itu sebenarnya karena kasih karunia Tuhan. Sebab kalau kita udah menggugat cerai dan kita udah officially divorce, itu sebenarnya udah pintu celah yang terbuka, kamu bisa menikah sama siapa aja, kapan aja, itu sebenarnya udah terbuka ya. Cuma waktu itu saya melihat anugerah Tuhan di mana waktu udah berpisah pun kamu dekat sama wanita itu, tetapi saya tidak berhenti doa dan saya percaya kamu tidak berhenti doa. Singkat cerita, ada satu titik di mana saya mengalami di jamah Tuhan, di mana Tuhan tuh mengubahkan hati saya, dan di situ pelan-pelan saya mulai berdoa, Tuhan, apakah masih ada peluang saya bisa bersama kamu lagi gitu kan. Tetapi waktu itu kan melihat kamu itu sebenarnya udah, saya lihat udah nyaman lah dengan wanita itu yang saya lihat sih. Nah waktu itu sempat berpikir kayaknya nggak mungkin ya gitu saya untuk bisa bersama lagi. Jadi sebelum kita masuk ke situ ya, jadi kan saya sebelum ada wanita yang lain, saya ini kan juga boleh dibilang korban yang disakiti dengan melihat kamu ada chat dengan pria lain. Padahal saya juga waktu itu udah 5 tahun saya memang sudah tidak pernah ada hubungan dengan lawan jenis yang aneh-aneh. Jadi waktu itu saya pikir kenapa bisa begitu ya. Dan waktu itu saya belajar memaafkan. Tetapi saat itu memang saya belum mampu. Akhirnya saya juga pelarian. Ya, saya akui saya pelarian. Saya bukannya saya berusaha lebih baik lagi memperbaiki, tetapi saya pelarian. Akhirnya ya di titik itu kamu lihat tidak ada perubahan, ya mungkin kamu menggugat cerai. Ya, tapi yang satu hal yang menurut saya lewat kerendahan hati hari ini ya Tuhan bisa pulihkan. Bagaimana saya bisa pulih sama istri saya lihat juga ada kerendahan hati istri saya. Waktu itu pas ulang tahun ibu saya ya. Jadi ibu saya ulang tahun, biasanya istri saya udah 1-2 tahun tidak pernah hadir. Jadi pas tahun itu dia hadir, dan di situ saya lihat ada kerendahan hati, dan di situ kita mulai membangun hubungan kita, dan sampai satu titik akhirnya istri ya kita coba bangun kembali. Awalnya saya ragu apakah saya bisa kembali mengasihi dia seperti semula, karena hambar. Kenapa hambar? Ya kalau kita udah lama-lama kita jarang bersatu ya, jadi lama-lama kita jadi hambar. Jadi pas balik itu pasti ya tawar gitu, tapi kita punya satu keinginan membangun kembali. Tapi ya gak lama sih sebenarnya Tuhan proses. Sekian bulan, 5-6 bulan, hati saya itu kembali, pelan-pelan kembali, sampai hari ini 100%. Saya boleh yakin tidak ada orang lain selain istri saya.
Dan saya pikir ya itu semua pekerjaan Tuhan. Kalau manusia nggak bisa, manusia nggak sanggup mengubah hati misalnya yang tawar jadi manis. Ya semua itu pekerjaan Tuhan. By the time ya mungkin buat dari apa yang kita dapati ya di dalam pernikahan, saya bilang ya kuasa Tuhan itu luar biasa di dalam pernikahan kita. Ya, remember that it always takes two to tango. Jadi di dalam mengalami pemulihan pasti saya percaya ada kerjasama antara keduanya. Amin. Dan saat itu juga memang saya juga dijamah Tuhan ya. Waktu proses setelah divorce pun saya terus berdoa supaya ya Tuhan menenangkan saya, dan saya juga nggak sangka-sangka mengalami jamahan Tuhan di mana hati saya tuh seperti Tuhan balikan secepat itu. Amin. Anggur yang baru Tuhan berikan detik itu juga. Amin. Itu. Nah, kemudian saya mau tanya nih, saya sempat kesel sih waktu saya melayangkan gugatan cerai. Sebenarnya saya percaya tidak ada wanita yang menikah tuh senang mau bercerai, enggak. Sebenarnya enggak. Karena saya mewakili wanita. Nggak tahu ya kalau emang ada wanita yang udah menikah tuh senang mau bercerai, saya nggak tahu. Tapi kalau saya yang setahu saya nggak ada sih wanita yang mau bercerai. Nah, waktu saya melayangkan gugatan itu ke kamu, jujur sebenarnya dalam hati saya berharap, aduh ada dong kerendahan hati kamu. Minimal, aduh gimana sih kayak di film-film gitu, sujud-sujud kayak di depan gue gitu kan, sempat ada perasaan. Tapi kok ya film hanya film ya, ternyata di kenyataan enggak tuh. Jadi kok kamu malah pasrah aja, terima aja. Nah, sedangkan kamu udah sama wanita lain. Jadi saya pikir, waduh bener ya ini ya, emang dia udah gak cinta sama gue lagi. Nah, berarti kan perasaan saya bener dong, dia emang selama ini juga emang abaikan gue, emang udah gak sayang gue, bener nih. Kan jadi tambah udah mengkonfirmasi aja sih di situ. Nah, pertanyaannya waktu terima gugatan cerai kamu merasa gimana? Biasa-biasa aja tuh? Ya buat saya ya terpukul gak sih? Atau kaget, shock? Sebetulnya sebelum proses terima gugatan kan memang kita udah hambar. Sering sekali kamu bilang, udah kamu punya urusan, kamu yang urus, gue punya urusan, gue punya urusan. Jadi saya juga menetapkan hati saya tidak mau terluka waktu itu. Kenapa? Saya bilang, kalau saya terlalu menaruh hati saya kepada istri saya dan akhirnya dia melakukan hal yang sama, saya akan terluka 2 kali. Saya memutuskan saya akan mengurangi perasaan itu. Saya sempat cerita ke ibu saya, kalau saya tidak menghapuskan perasaan saya hari ini tidak akan tidur tenang. Kenapa? Saya akan berpikir istri saya pergi dengan siapa, jam ini belum pulang, kemana dia. Itu sangat menyiksa buat saya. Jadi saya pikir lepaskan aja. Kalau memang dia udah gak bisa balik, ya udah, just let it be gitu loh. Oh, jadi sebenarnya kamu tuh trauma, terluka ya karena peristiwa itu kan? Betul. Ya, oke. Dan kamu gak mau terluka, oke, aku understand that feeling. Tapi padahal sebenarnya ya, kalau itu mindset kamu, sebenarnya dalam hati justru saya pengennya kamu tuh gimana sih, ini the last chance kamu bisa memperbaiki, ini udah titik nih, kok kamu nggak nunjukin sih gitu. Itu loh, kadang ya aku ada ngerasa gitu, tetapi malah kamu kebalikannya ya, justru sebenarnya kamu merasa aduh gue udah hopeless, gue nggak mau terluka. Nah sebenarnya kalau dilihat kayak gitu sebenarnya kita udah dalam keadaan dua-duanya berarti lemah kalau kayak gitu ya. Ya, down. Down dua-duanya. Dan oke. Sebenarnya saling mengharapkan kalau saya lihat. Di tengah-tengah down kamu mengharapkan, artinya kan wah daripada terluka dia juga udah mau pergi ya pergilah. Sebenarnya kan mengharapkan sebenarnya aku yang begging kali ya, aduh jangan gak jadi gitu. Ya sebenarnya pingin ada perasaan nggak, ada harapan nggak? Ingin baikan, tapi saya tidak ada lihat ada hal yang akan lebih baik waktu itu. Gak ada hope gitu. Gak ada hope, karena saya pikir gini, saya udah mencoba menjadi yang lebih baik, tapi tetap tidak bisa menjadi apa yang lu harapkan waktu itu. Jadi akhirnya kamu bisa jatuh dengan dekat dengan orang lain. Jadi saya pikir susah sekali buat saya mencoba lagi. Dan waktu itu saya pikir ya udahlah, kalau memang udah jalannya begitu. Walaupun saya tahu keputusan itu membuat saya itu mundur secara rohani di dalam Tuhan. Ya tapi ya sekali lagi ya saya pikir ya saya datang ke Tuhan juga, saya minta ampun. Tapi ya saya tahu kalau udah memang itu keputusannya saya jalanin. Memang ada konsekuensi, kita tahu sebagai anak Tuhan, kita hidup tidak taat sama Tuhan, hukumannya adalah kekekalan.
Dan puji Tuhan ya, kalau mengingat kejadian-kejadian dulu dan kita hari ini ada di titik sini, saya sangat bersyukur bahwa kita akhirnya kembali mengambil keputusan yang benar. Kita berbalik kembali ke Tuhan. Sekalipun waktu itu saya sudah ada dekat dengan wanita lain, saya memikirkan saya lebih baik meninggalkan yang namanya kesenangan, kenyamanan daging. Tetapi saya mau belajar membangun keluarga yang dari Tuhan, yang keluarga yang pertama dari Tuhan. Saya pikir itu yang nantinya pada akhirnya saya tidak akan menyesal. Karena saya tidak mau ketika saya nanti dengan wanita lain, dan saya melihat anak-anak saya dengan istri pertama, di waktu usia saya tua, timbulnya ada penyesalan. Ya, saya tidak bisa dekat dengan anak saya, sekalipun berpisah itu tetap anak saya. Jadi saya pikir buat apa? Kalau bisa di satu, ya udah, ya, kita nggak usah tambah masalah, kompleksitas di dalam hidup kita. Jadi kembali kepada jalan Tuhan, itu adalah jalan yang terbaik. Oke, amin. Jadi saya tangkap berarti waktu kita itu udah di dalam yaitu gugat cerai itu, berarti kita sebenarnya dalam keadaan yang kamu bilang no hope, tidak melihat ada harapan. Betul. Ya oke. Dan dimana saya juga sebenarnya udah ngerasakan sebelumnya, kalau kamu kan sebenarnya kayak dampaknya gitu ya, setelah saya melakukan yang hal-hal yang cheating segala macam. Nah, kenapa saya cheating? Justru karena saya udah yang awalnya merasa kayaknya udah nggak ada harapan nih kamu berubah untuk menjadi lebih baik buat saya, kita bisa lebih harmonis, lebih bahagia. Nah itu saya udah duluan lah merasakan depresi itu, dan kemudian dampaknya juga ke kamu. Karena kan selama ini kan kamu memang mungkin waktu belum terjadi masalah cheating itu kan kamu selalu berpikirnya mengharapkan saya ya yang membahagiakan kamu. Nah itu iya dong. Atau berharap ya pokoknya kita baik lah, intinya baik. Gitu. Tapi ternyata kan di balik segala sesuatu yang harmonis ternyata ada hidden something yang akhirnya memicu saya untuk melakukan hal yang seperti itu. Nah itulah yang sebenarnya hal-hal yang, jadi dari situ saya belajar bahwa komunikasi di dalam rumah tangga itu sangat penting banget. Karena kan memang saya kan terlahir dari keluarga yang dimana mama saya juga sibuk ya dengan pekerjaan dia, dan single mom juga kan. Jadi memang waktu kecil tuh tidak ada orang-orang yang bisa menggali perasaan saya, komunikasi secara hati ke hati. Jadi saya seperti kayak tidak dilatih untuk mengutarakan perasaan saya secara terbuka gitu. Jadi apa-apa kita pendam sendiri, kadang-kadang malah asumsi sendiri juga gitu kan. Nah itu udah seperti itulah, udah biasa fighting sendiri. Nah itu yang membuat akhirnya saya sama kamu di saat itu ya semakin beruncing lah permasalahannya. Jadi ya mungkin lewat pernikahan kita yang saya mau bagikan buat penonton-penonton keluarga hati ilahi, bahwa kita boleh simpulkan yang menyebab kita berpisah artinya kita tidak berpegangan pada firman Tuhan. Ya, kalau hari itu walaupun saya dikecewakan, saya fokusnya tetap bersandar sama Tuhan, saya tidak akan lari. Ya, tapi kenyataan saya menjadi lemah ketika saya cuma mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ya, saya berharap istri saya malah bisa lebih, nggak bisa. Jadi waktu itu saya tidak berpegang pada Tuhan, saya akhirnya mengambil jalannya saya sendiri. Tetapi dan kedua, di dalam pernikahan ya ada selalu kata maaf. Ya, kalau tidak ada kata maaf, ujung-ujungnya kita berpisah. Ya, jadi maaf itu artinya tidak menyimpan lagi kesalahan itu, melupakan dan lihat ke depan. Nah hari ini yang kita jalanin dengan bersama dengan istri saya, kita tidak melihat masa lalu lagi. Kita bicara hari ini apa yang terjadi di masa lalu. Tidak ada lagi yang namanya kesakitan, betul? Karena kita udah melepaskan. Kita anggap itu masa lalu adalah pembelajaran buat kita, supaya di hari ke depan siapapun di antara kita yang mungkin kita bisa berselisih sekali-sekali, kita tidak akan lari dari Tuhan. Kita berpegang pada firman Tuhan bahwa sekali kita disatukan di dalam pernikahan itu adalah untuk selamanya. Ya, itu aja dari saya kesimpulan. Mungkin dari istri saya tambahin. Oke teman-teman, sahabat keluarga hati ilahi, bagaimana sudah mendengar kisah kesaksian kami selama 25 tahun menjalani pernikahan dengan penuh terjal, bahkan kami sudah saling membenci dan akhirnya
timbul masalah perceraian itu, teman-teman sudah mendengar semuanya itu. Sebenarnya kalau mau diceritakan tuh banyak, tetapi tidak bisa cukup di dalam satu video ini untuk menceritakan banyak. Jadi setiap permasalahan rumah tangga itu pasti ada, entah baik, kecil, besar atau apa. Cuman hati-hati teman-teman, dari permasalahan kecil itu ternyata bisa besar. Nah, dan bagaimana kita untuk bisa mengurai masalah kecil supaya tidak menjadi besar, nah itu butuh tantangan, di mana kita harus menghadirkan Tuhan di dalam setiap sepak terjang perjalanan hidup pernikahan kita. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang juga memiliki pergumulan yang sama saat ini seperti yang kami pernah hadapi, dan juga mungkin atau teman-teman yang juga merasa sudah tidak ada jalan keluar, teman-teman mau cerita, bisa silakan DM kami atau bisa juga memberikan komentar di kolom komentar di YouTube kami. Dan juga jangan lupa teman-teman mendukung channel kami Keluarga Hati Ilahi supaya kami terus berkembang untuk menghadirkan banyak insight-insight buat teman-teman dan menjadi berkat buat keluarga-keluarga lebih banyak lagi. Dan teman-teman jangan lupa juga ya follow Instagram kami dengan nama yang sama, Keluarga Hati Ilahi, dan juga kami juga punya TikTok dengan nama yang sama. Saya mau berdoa buat keluarga-keluarga penonton Keluarga Hati Ilahi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, Engkau tahu bebanku, Engkau tahu pergumulan pernikahanku. Yang aku jalanin mungkin tidak mudah, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap pernikahan punya masalah dan kesulitan Tuhan Yesus. Tetapi yang kami mau andalkan di dalam setiap kesusahan dan kesulitan kami, yaitu Tuhan Yesus. Engkaulah firman yang hidup Tuhan. Engkau yang sanggup mengubah Tuhan segala keretakan, segala bentuk ketawaran hati di dalam pernikahan kami Tuhan. Engkau Allah yang turut campur di dalam pernikahan kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat penonton-penonton yang mendengar, kiranya mereka yang sedang bergumul Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Engkau kuatkan kembali Tuhan Yesus. Engkau turut campur di dalam pernikahan mereka Tuhan. Berikan hati yang besar Tuhan untuk mengampuni pasangan mereka, sehingga mereka terus melihat janji Tuhan itu adalah yang benar Tuhan, yang sungguh nyata Tuhan Yesus. Supaya apapun yang alami saat ini, biarlah mata mereka boleh tertuju kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bekerja di dalam segala hal, supaya pernikahan semakin hari semakin kuat. Biarlah kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya, amin. Ya teman-teman, setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.